memang keterangannya tulisannya warna, seakan-akan warna itu biru, hijau, kuning, coklat gitu ya. Tapi enggak seperti itu. Warna itu macam. Jadi jumlah apa saja itu namanya warna macam. Cuma itu kan bahasa Jawa. Tauhid halaman 16. Halaman 16 adalah bab warna, yaitu macam-macam. Warna itu macam-macam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bab warna. Warna iku ana 7. Nomor 1 ana rupane. Nomor 2 ana suarane. Nomor 3 ana ambune. Nomor 4 ana rasane. Nomor 5 ana date. Nomor 6 ana wujude. Nomor 7 ana arane. Jamaah semuanya, ini adalah macam. Maksudnya benda satu pasti ada 7. Benda satu ada 7. Contoh, kita sering makan sehari-hari. Makan apa, Bu? Yang bunyi kriuk-kriuk. Kerupuk. Itu ada 7. Pelajaran tauhid itu benar. Dicek sekarang. Apa kerupuk itu ada rupanya? Ada rupa maksudnya? Ada. Kerupuk puli, kerupuk petulo, kerupuk ikan, kerupuk impala, itu kan rupa. Nomor 1. Nomor 2 yaitu ada suaranya. Saya tahu mana kerupuk enggak? Itu suaranya. Pokoknya benda satu ada 7. Oleh karena itu kalau sembahyang harus membawa ilmu 7 gitu. Nomor 2 ada suaranya. Kerupuk tadi loh. Nomor 3 ada baunya. Masa enggak dengernya dengan baunya kerupuk dibanding baunya entut? Jauh. Berarti kan jenengan tahu bedanya kan? Ada baunya. Ceritanya ya sampean rasakan sendirilah. Sebenarnya bau itu enggak bisa dibicarakan. Tapi karena syariat bisa dibicarakan. Terus yang nomor 4, benda kerupuk tadi ada rasanya. Rasanya gurih. Di samping asin. Ada kerupuk pedas. Itu adalah rasa. Setiap makanan pasti ada rasa. Ini ngecek. Terus nomor 5, kerupuk tadi ada zatnya, ada bahannya. Bahannya kerupuk apa? Air, kemudian terigu ya. Apa? Oh, kanji. Ya lihat kerupuknya. Ada yang kerupuk dari beras kok. Misalnya ya kerupuk puli. Atau kanji bisa, kemudian gaplek ya. Oh, apa namanya? Tepung beras bisa menjadi kerupuk. Itu adalah dat. Itu namanya dat. Yang nomor 5 ini yaitu bahan. Kemudian nomor 6 adalah ada wujudnya. Wujudnya itu bentuk jadinya.
bentuk jadinya. Ya kerupuk tadi kan berbentuk. Kalau air sama bahan-bahan kan masih diaduk, itu belum bentuk kan. Kalau sudah bentuk, kita makan bisa nyata, itu namanya wujudnya. Berarti ada wujudnya, ada hasilnya. Produk terakhirnya ada. Kemudian nomor 7, ada namanya. Apa, Mbak? Ya kerupuk. Berarti barang satu ada 7 perkara. Sekarang silakan contoh yang lain, Bapak Ibu. Contoh yang lain, monggo dicontohkan dengan apa? Misalnya makanan saja lah, bebas. Kira-kira apa, Bu? Yang makanan jangan contohkan. Contohnya kita apa? Makan sawo. Oh, sembarang. Contoh, sawo itu ada rupanya. Nah, yaitu bentuknya maksudnya. Kemudian sawo itu ada suaranya. Wadah. Ada. Besok praktek. Ada kok. Cuma kita nggak pernah neliti sehingga seakan-akan tidak ada. Kemudian nomor 3, ada baunya. Oh, mosok gak denger. Oh, sawo. Enak. Ada baunya, mosok wangi. Ngawur, Mbak. Sawo kok wangi, harum. Enggak. Nomor 4, ada rasanya. Rasanya sepet dan manis. Nah, itu ada rasanya. Pasti barang satu pasti ada 7 masalah, ada 7 poin. Oleh karena itu badan kita juga 7. Moto, cangkem, kuping, tangan, weteng, kubul, sikil. 7. Karena itu Allah memperingatkan kalau sembahyang harus membawa ilmu 7 menurut aturan tauhid. Nah, berikutnya adalah apa, Mbak? Nomor berapa? Nomor 5, ada zatnya. Ya, bahan sawo asalnya dari tanaman. Kemudian nomor 6, ada wujudnya. Ya, kita tahu potongannya sawo, kita bentuknya sawo. Nomor 7, ada namanya. Namanya? Sawo. Gak mungkin. Kalau nggak ada 7, nggak mungkin. Sekarang selain makanan, teman, apa? Pasti, walaupun selain makanan, pasti 7. Contohnya, kotoran ayam. Rasanya apa? Nah, lo sepet. Kalau tidak percaya, silakan praktek. Harapan saya jangan sampai nggak percaya, karena jadinya praktek, Pak Mujin. Terus nggak usah nggak percaya, percaya saja. Ya, aku percaya deh, aku deh. Supaya nggak praktek. Kotoran ayam, kotoran ayam ku rasanya apa sih, Mbak? Sepet. Nah, sepet itu ikut pahit kan? Sepet. Kalau nggak percaya silakan besok praktek, terus eksperimennya dibawa ke sini, dikumpulkan ke Mbak Sarmini, okay? Kumpulkan besok di PJ. Aku lalar gawe ini. Jangan oleh karena itu jamaah Mbak, supaya percaya bahwa setiap ada satu benda itu pasti ada 7 rasa. Tidak mungkin tidak. Allah menjadikan langit 7. Allah menjadikan bumi 7. Allah menjadikan hari 7. Allah menjadikan badan jenengan 7. Jangan lupa. Sembayangnya tadi. Membawa ilmu 7. Syariat, tarekat, hakikat,
Ma'rifat, ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Kalau ngikuti pelajaran tauhid, pendidikannya seperti itu. Kalau tidak ngaji tauhid, nggak kenal keterangan seperti itu. Jauh, Pak. Orang ngerti Allah, ngerti tauhid dengan orang yang asal Islam, jauh berbeda. Kalau kita ngerti kepada isinya agama, maka kita namanya abdun. Tapi kalau tidak tahu isinya agama, maka namanya adalah insanun. Kalau insanun, manusia, ini pasti dinerakakan oleh Allah. Iya, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, naron, tentang neraka. Atau dengan api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Karena neraka itu nyala, itu bahannya dua, manusia dan batu. Kalau orang tidak ngaji tauhid, maka namanya manusia, hatinya hati batu. Maka orang tersebut sesuai dengan Al-Quran, siapa yang tidak bertauhid, hatinya pengkuh kepada ketauhidan, maka dia menjadi bahan untuk menghidupkan neraka. Al-Quran nggak bisa dipungkiri. Menjaga bagaimana keluarga ngerti Allah, dijaga. Bagaimana kita sembahyang tahu yang disembah. Bagaimana melaksanakan puasa tahu yang nyuruh puasa. Kalau seperti itu berarti kita namanya abdun. Kalau tidak tahu seperti itu, maka namanya insanun. Kalau manusia pasti neraka, kalau abdun tidak ada. Haram masuk neraka. Abdun, kawulane Allah, orang yang dekat dengan Allah. Supaya dekat, ya ngaji tauhid. Ini adalah bahan yang saya sampaikan ini ternyata benar semuanya. Karena satu benda pasti mempunyai 7. Yang terakhir tadi apa? Ada namanya. Namanya kotoran. Silakan bertanya Bapak Ibu untuk keterangan tauhid tentang apa tadi, yaitu panca apa? Warna. Bab warna. Bab Oh bukan warna hijau, kuning, biru, coklat, bukan Pak. Warna itu macam. Memang keterangannya tulisannya warna, seakan-akan warna itu biru, hijau, kuning, coklat gitu ya. Tapi enggak seperti itu. Warna itu macam. Jadi jumlah apa saja itu namanya warna macam. Cuma itu kan bahasa Jawa. Ye. Kalau bahasa Indonesia itu macam. Jadi bukan warna yang mengandung biru, kuning itu bukan. Pertanyaan 1 selesai. Pertanyaan berikut, monggo. Pertanyaan berikut barangkali, Bapak Ibu, itu adalah keterangan tauhid. Silakan diberitahukan kepada yang lain bahwa pelajaran tauhid yang saya sampaikan lewat YouTube ini adalah untuk mendidik umat yang tidak tahu Tuhan supaya tahu, yang mata tidak kelihatan zat Allah supaya kelihatan, mengatakan bahwa Allah di mana-mana harus tahu buktinya di mana-mana dan lain sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Pelajaran tauhid pada malam hari ini menduduki 2 apa? G. Untuk mengerti tujuan. Iya. Ya.
Nggih. Arahnya ke dirinya sendiri. Jadi ngaji seperti ini Bapak Ibu, ini adalah bukan ngaji untuk orang banyak. Semuanya untuk dirinya sendiri, Mbak. Walaupun dia itu beragama apa, berapa agama, enggak. Ini ngaji ini untuk pribadi. Tapi berhubung jenengan ini kumpul jadi satu, seakan-akan ini ngajinya orang banyak, bukan. Ini ngajinya pribadi. Cuma kebetulan jenengan ngumpul di sini, orangnya banyak. Jadi seakan-akan ini untuk orang banyak. Makanya ilmu pribadi seperti ini, kalau jenengan makrifat, suami jangan diberitahu. Istri jangan dikasih tahu. Karena ilmu ini bukan ilmunya orang lain, melainkan ilmu untuk dirinya sendiri. Cinta apa jangan dikasih tahu. Jadi jangan sampai dibocorkan kepada orang lain tentang makrifat. Orang tua kandung pun tidak boleh diberitahu. Saking pentingnya. Nah, orang tua kandung kan termasuk orang tua yang terpenting. Itu pun tidak boleh dikasih tahu tentang makrifat Anda. Jadi kesimpulannya untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Jangan sampai dikasih sana. Karena nanti jadinya kisruh. Pertanyaan sudah selesai. Yang lainnya, monggo Mbak. Apa Mbak? Apa masih janggal jawabannya? Untuk dirinya sendiri loh, nggih. Jadi baik Hindu, baik Buddha untuk mendalami 7 tersebut. Terus bagaimana? Ya mengarah kepada dirinya sendiri sama dengan udkhulu fisilmi kafa. Masuklah kepada Islam keseluruhan. Ini bukan ke sosial. Untuk dirinya sendiri. Kok bisa dimasukkan ke sendiri? Udkhulu fisilmi kafa. 7 yang ada di badan, Islamkan semuanya. Islamnya mata. Kelihatannya harus 2. Kelihatan ini harus kelihatan hilangnya ini. Islam namanya. Hidung seperti itu ada istighna, ada iftikor. Islamnya hidung. Telinga juga itu, telinga kalau Islam mendengar ringkasan dari lafaz Allah. Berarti orang itu sudah beragama Islam. Tangan juga seperti itu. Bagaimana bergerak mendapat pahala. Islam. Perut juga seperti itu. Bagaimana makan tapi hukumnya yang halal. Kalau haram ya kafir. Terus kubul juga seperti itu. Kaki juga seperti itu. Ternyata badan kita ada 7. Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kubul, kaki. Sebanyak 7. Makanya Allah menjadikan langit 7, bumi 7, hari, apa? Hari tiap hari lah 7. Kemudian orang sembahyang harus membawa ilmu 7. Badan kita terdiri dari 7. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktunya, durasinya sudah pas. Semoga mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tada' lana damban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wala hajatan min khawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.